Mas ada vaksin gratis. Iya, iya. Ternyata yang datang dari mana-mana, kecamatan dari mana-mana, di situ kumpulan masyarakat banyak sekali. Iya, iya. Maka saya bilang terkadang pilkades dihentikan karena kerumunan masyarakat. Vaksin yang semestinya jangan menjadi kerumunan masyarakat justru menjadi kerumunan masyarakat. Jadi ini hukum acak-acakan. kata saya. Kasihan. Kata. Benar-benar semua paham. Nah, tugas berikutnya adalah pengawasan pembangunan. Pengawasan di saat pemerintah desa ingin membangun salah satu wilayah, contoh ini Kampung Rencong ya. Kampung Rencong mau dibangun menggunakan betonisasi, contoh menggunakan kekuatan K300. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, tinggi sekian, itu RAB-nya. BPD harus meminta semua itu. Ini datanya RAB-nya harus minta semuanya. Sesudah diminta, dipegang berkas itu buat BPD sebagai bahan untuk mengawasi kinerja pemerintah desa. Jadi kita tidak mengawasi dananya, tapi actionnya pemerintah desa harus diawasi oleh BPD. Nah, setelah itu BPD harus menyampaikan kepada pihak pemerintah desa bahwa sebelum turun bahan-bahan untuk dibuat untuk pembangunan itu harus dipasang dulu papan informasi. Kenapa papan informasi itu harus diadakan dulu sebelum pembangunan? Supaya inilah transparansi pemerintah terhadap masyarakat, bahwa anggaran sekian, betonisasi begini dan segala macam. Jadi masyarakat bisa melihat di situ. Nah, selanjutnya sebelum itu BPD harus turun dulu. Yang mana nih tempat yang akan kita laksanakan untuk dibangun pembangunan. BPD harus turun ke bawah dulu untuk mengecek. Karena khawatirnya begini, pemerintah desa sudah melakukan pembangunan dengan sesuai ketentuannya, tapi ternyata ada tanah orang yang keambil. Ini akan menjadi suatu permasalahan dan perkara yang berkepanjangan. Nah, makanya BPD memastikan menghadirkan ketua RT, ketua RW setempat untuk memastikan bahwa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bang Johansa, saya ingin tanya gini. Selama ini apakah seperti apa yang disampaikan oleh Bang Johansa itu dilakukan juga sebelum ada pembahasan ini, atau barangkali dilewat dan tanda tangan saja, jangan-jangan? Jadi begini, rekan-rekan semua, saya kebetulan lama berorganisasi. Nah, ternyata teman-teman lihat dari Facebook saya adalah BPD. Banyak rekan-rekan di Sulawesi juga nelpon. Ternyata memang BPD masih banyak yang memahami konteks tugasnya itu hanya level tanda tangan saja. Yang kedua, BPD itu tidak memahami bahwa ada hal-hal yang memang ranahnya BPD itu bukan ranahnya pemerintah desa, tetapi dicampur adukan. Salah satu contoh ini yang paling ironis dan tragis kata saya. Ini masyarakat harus paham dan BPD harus paham, pemerintah desa harus paham, semua masyarakat harus paham bahwa BPD itu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hukum tertinggi di desa itu namanya Musdes. Musyawarah desa. Dan musyawarah desa itu diselenggarakan oleh BPD. Yang terjadi justru Musdes itu diselenggarakan oleh pemerintah desa. BPD hanya datang memberi kata sambutan. Semua alurnya di situ dikendalikan oleh pemerintah desa. Nah, itu kata saya ini kurang dewasa. Kebalik. Ini kurang dewasa, kurang produktif. Nah, sampai kapan kita harus pakai tradisi-tradisi dulu yang kurang baik? Nah, mungkin seperti itu. Oke ya, luar biasa sekali ya, Rai Lovers ya. Ini baru kemudian ini kita mendapatkan pencerahan. Artinya bahwa peran daripada BPD itu ternyata sangat besar dan sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Malam ini sudah kita kupas tuntas dengan Ketua FK BPD Kecamatan Waringin Kurung, Pak Johansa. Masih ada lagi? Masih ada satu lagi. Satu lagi. Coba. Jadi memang saya terus terang aja saya bilang kepada Bapak dan semua pemirsa, semenjak saya
semenjak saya disumpah di atas Al-Quran untuk menjadi BPD dan ketua FKBPD, saya memang sudah mengikhtiarkan diri saya, mengikhlaskan diri saya untuk dibully. Ya, saya tahu bahwa apa yang saya kerjakan ini tentu tidak semua orang suka, tentu tidak semua orang senang. Dan itu harus siap-siap gitu ya. Ada merasa mungkin panas dingin, tetapi saya juga perlu sampaikan bahwa lebih baik saya dibenci kalau dipilih ya, kalau ini suatu pilihan, lebih baik saya dibenci oleh yang namanya makhluk manusia karena tidak melaksanakan tugas, daripada saya dibenci oleh Allah karena mengkhianati tugas. Itu prinsip saya, Pak. Karena sudah disumpah Al-Quran. Sudah disumpah di atas Al-Quran. Itu jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada semua rekan-rekan BPD khususnya. Jangan selalu memakai bahasa ketidakenakan, kembali ke tugas dan fungsi BPD itu sendiri. Kita ini disumpah di atas Al-Quran untuk membaktikan diri kita kepada tugas dan fungsi kita untuk masyarakat. Kalau memang betul, katakan betul. Kalau tidak, katakan tidak. Urusan dibenci, ya urusan belakang. Yang penting kita selalu ikhtiar dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Baik ya, Rai Lovers ya, ini luar biasa ya dengan Bang Johansa. Kita akan coba lanjutkan pertanyaan-pertanyaannya ini Bang Johansa ya. Waduh, ini bisa panas dingin ini semua BPD-BPD di daerah ini ya. Baik, kita melihat dan merasakan bahwa persoalan saat ini adalah rendahnya pendapatan masyarakat nih Bang Johansa ya. Setelah hampir 2 tahun dilanda badai corona. Adakah upaya yang dilakukan oleh BPD FKBPD untuk turut serta meringankan kepada masyarakat yang terdampak? Pernah membantu atau sudah atau seperti apa? Iya. Jadi dalam kondisi sekarang ini memang saya harus mengatakan hanya orang munafik mungkin yang mengatakan bahwa pada saat sekarang ini tidak kena dampak dari susah. Itu hanya orang munafik. Tapi saya paham betul bahwa semua sekarang ini dapat dampak. Terkena dampak. Nah, kami BPD ya juga ikut merasakan, tentu masyarakat juga ikut merasakan karena banyak pembangunan desa yang semestinya harus dibangun itu tidak dibangun. Persoalannya dananya itu dipindahkan ke yang namanya BLT. Bantuan langsung tunai itu memakai dana desa. Sebenarnya dana itu peruntukannya untuk pembangunan desa. Karena sudah ada ketentuan dari atas bahwa dana itu harus sekian persen diperuntukkan buat BLT, akhirnya terkadang pembangunan desa tersentak. Nah, di dalam momen-momen yang sangat sulit seperti ini, kami BPD hanya banyak membantu. Contoh apa yang saya biasa lakukan dengan rekan-rekan BPD, kami selalu hadir di pemerintahan desa di manakala ada hal-hal ingin membagikan sesuatu, contoh BST atau BLT. Kami juga selalu hadir memberikan nasihat atau mengingatkan kepada pemerintah desa bahwa ini yang layak dibantu dan ini yang tidak layak dibantu. Paling kita cuma bisa membantu dari ranah seperti itu. Nah, yang kedua, kami membantu dari segi contoh. Ada bantuan di desa, tetapi orangnya tidak sempat datang ambil. Itu kami BPD, saya kadang telepon semua rekan-rekan BPD, tolong datang ke kantor desa, bawa motor masing-masing, kita turun langsung ke lapangan. Memberikan ke masyarakat karena luar itu biasa ya. Karena itu juga mantap ya. Kalau pengabdian juga buat luar biasa ya, sampai menelepon anggota untuk turun membantu ya bagi mereka yang belum bisa mengambil. Betul. Luar biasa ya perjuangannya ya. Kemudian begini, di desa sendiri di wilayah Kecamatan Waringin Kurung nih Bang Johansa ya, walaupun tidak semua mengalami pergantian kepemimpinan kepala desa, dengan persoalan waktu pemilihan yang terus diundur-undur karena PPKM, apa yang akan dan sudah dilakukan untuk bisa mengantisipasi baik dari calon kepala desa sendiri ataupun masyarakat? Karena ini mengundur-undur waktu ini kepala desanya kalau saya lihat ya pada mubeng kan, pusing katanya kan, masyarakatnya juga pusing kan. Nah, apakah ada antisipasi atau barangkali saran-saran dari BPD kawan-kawan dari Bang Johan nih? Jadi mengenai hal itu saya banyak, walaupun di desa kita ini tidak menghadapi pilkades, tetapi saya sebagai ketua FKBPD saya banyak berkoordinasi dengan desa-desa yang mengalami pilkades. Contoh Sukadalem, Kemuning, itu Sambilawang ya, Sambilawang juga pilkades.
memang tidak bisa dipungkiri bahwa ya beginilah demokrasi kita. Persiapan-persiapan yang sudah kita siapkan lalu diundur, ini juga jadi persoalan bagi si calon. Iya. Nggak bisa dipungkiri, nggak usah ditutup-tutupi hal seperti ini. Iya. Nah, cuman yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang desa-desa yang menghadapi pilkades, bahwa ini keputusan yang diambil oleh Pemda, ya itu kan yang ketuk palunya kan juga DPR sebenarnya. Apalagi istri saya Komisi 1 Komisi 1 jadi tahu lah. Iya. Jadi ada hal-hal yang bisa keputusan itu diambil oleh pemerintah daerah lewat DPRD kabupaten, ada yang tidak bisa. Dalam artian begini, berkaitan PPKM ini adalah perintah langsung dari pusat. Nah, barang siapa pemerintah daerah yang berani menantang keputusan ini, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kan begitu nanti jadi persoalan kemana-mana. Nah, jadi DPR, pemerintah daerah mengambil posisi aman. Selama PPKM tidak boleh ada pemilihan kepala desa. Nah, contoh. Tapi ini juga saya, tidak apa-apa ya. Ini juga sedikit saya sayangkan. Karena diundurnya pilkades ini karena menghindari kerumunan. Nah, ini saya harus sampaikan juga ke pemerintah yang terkait ya, yang melihat video ini, yaitu juga Pak salah satu vaksin. Contoh di puskesmas ada vaksin gratis. Ternyata yang datang dari mana-mana, kecamatan dari mana-mana, di situ kumpulan masyarakat banyak sekali. Maka saya bilang terkadang pilkades dihentikan karena kerumunan masyarakat. Vaksin yang semestinya jangan menjadi kerumunan masyarakat justru menjadi kerumunan masyarakat. Jadi ini hukum acak-acakan kata saya. Kasihan kata saya. Itu. Luar biasa ya. Bang Jansa, ini pertanyaan yang terakhir ya, Rai Lovers ya. Mudah-mudahan semuanya memiliki pengetahuan baru ya, ilmu baru dari perbincangan kita. Harapan ke depan dengan adanya FKBPD baik untuk masyarakat maupun pemerintah ya. Apa harapannya kira-kira? Ya, harapan saya kepada semua untuk rekan-rekan BPD agar sebisa mungkin bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mengabdikan dirinya terhadap masyarakat dan betul-betul punya kerohanian yang betul-betul bahwa yang dia kerjakan untuk akhiratnya, Jadi saya hanya bisa titip pesan untuk BPD, bekerjalah dengan baik. Bekerja jelas sesuai dengan aturan, tidak perlu pusing dengan omongan orang, tidak perlu. Nah, yang kedua mengenai pemerintah desa. Untuk pemerintah desa saya juga tidak akan berani masuk ke ranah sini, cuma sekedar mengingatkan saja karena pemerintah desa adalah mitra kita. Mitra kita. Berkembangnya pemerintah desa, ya berkembang juga kita. Pemerintah desa tidak bisa berkembang kalau BPD-nya tidak berkembang. Jadi harus sama-sama berkembang, harus sama-sama sehat. Nah, untuk pemerintah desa, kalau memang itu adalah ranahnya BPD, tolong dikasihkan saja bahwa itu memang adalah tugasnya BPD, itu semestinya BPD yang harus mengerjakan. Kalau memang ada hal-hal ditransparansikan saja mengenai anggaran, mengenai RAB dan segala macam, tolong transparansi kepada BPD. Kenapa? Karena kalau pemerintah desa tidak transparansi kepada BPD, maka kasihan BPD-nya termarginalkan. Kesannya BPD tidak kerja. Makan gaji buta. Waduh. Turu baik kerja. Benar. Ini saudara ini. Iya. Nah, itu karena kurang informasi dari pemerintah desa kepada BPD. Jadi yang terakhir ya, terakhir sudah ini ya. Terakhir. Dalam hal ini saya berterima kasih kepada Bapak Heldi selaku channel YouTube apa? Rahmat Heldi HS. Salah satu YouTuber yang ada di Waringin Kurung, yaitu channel YouTube Rahmat Heldi AR. Insya Allah jangan lupa teman-teman semua untuk selalu mengikuti channel Pak Heldi dengan cara subscribe-nya, like, komen. Kalau tidak ingin ketinggalan info-info berkaitan dengan Waringin Kurung dan perkembangan-perkembangan yang ada di Kecamatan Waringin Kurung dan sekitarnya, nyalakan notifikasinya. Oke. Baik ya, Rai Lovers, itu perbincangan kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Johansa selaku Ketua FKBPD Kecamatan Waringin Kurung. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kita akan ikuti perbincangan berikutnya. Bang Johansa, atur nuhun. Wih, sip. Iya, Bang.